datanglah ke sini berkunjung 20 bulan 10. Nah, menurut perhitungan metodologis kami 20 bulan 10 itu ya ini. Masalah dia cacing nyale keluar enggak itu urusan lain ya. Kami selalu mencoba mencari rasional dari segala hal itu, bahwa itu yang paling rasional. Bah, ada yang menyatakan, yuk benar apa yang dikatakan kalender robot, sebenarnya puasa harusnya dimulai ini, bukan yang itu. Tapi kami tidak mau masuk ke ranah perdebatan itu. Yang kami tampilkan sini apa yang dikatakan oleh para pelaku tradisi yang punya otoritas untuk menyatakan itu dan merekomendasikan tanggal-tanggal itu bukan kami, karena kami ini penelitinya. Jadi dalam satu pekan itu ada disebut sebagai hari yang dihindari, ada yang hari yang dianjurkan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Nah, di sistem itu papan yang panjang tadi pertama itu 210 bilah itu bersifat rotari, dia berputar. Jadi dalam 1 tahun Masehi itu dia kira-kira 1,5 papan itu habis, dia berputar lagi sirkulasinya. Nah, papan itu sudah kelihatan hari apa, pekan mana, sudah kelihatan. Pekan-pekan itu ada namanya 30. Dalam 1 tahun itu sudah dinamai. Pekan-pekan itu ada 30. Ketika jatuh ke pekan ke-31, balik lagi ke pekan pertama atau wuku pertama. Begitu terus berputarnya. Nah, ketika orang Sasak ingin bepergian atau punya niat untuk begawe apa, dia buka papan itu, dia lihat pekan yang mana yang baik pada hari apa. Di situ dia dilihat. Nah, hari menurut orang Sasak itu dimulai pada sore hari, bukan pada pagi hari. Ya. Jelang maghrib itu adalah awal dari sebuah hari. Ya. Kalau di perhitungan Masehi kan 0001 itu hitung hari ya, awal hari. Kalau kita dalam masyarakat Sasak itu lebih berpegang pada sistem Hijriyah, yaitu dimulainya ketika maghrib, menjelang maghrib itu dihitung masuk hari. Maka ketika yang namanya tanggal 1 itu kalau dia sudah masuk sorenya ya, jadi besok tanggal 1 yuk dari kemarin dihitungnya, dari kemarin sore ya. Jadi itu cara berpikirnya orang Sasak, sehingga ketika dia bilang Senin ya dilihat hari Senin dimulai dihitung pada sorenya ya. Nah, dari situ dilihat nanti pola-pola itu di papan itu ya. Di papan kedua dia bicara tentang jam, pembagian waktu lebih spesifik. Kalau sistem jam yang konvensional itu kan 24. Orang Sasak lebih mengenal 10 pembagian waktu. Nah, di situ udah diatur dari yang pertama sampai 10 itu. Jadi slot waktunya udah dibagi. 24 jam yang kita pahami ini dibagi 10. Jadi sebenarnya kita punya 10 jam lah. Konsepnya adalah jam tapi jumlahnya 10. Dia adalah sama. Jadi dari misalnya galeng ya, itu berlaku kira-kira dari matahari berada di posisi mana sampai mana. Terus Surunbian misalnya dari mana sampai mana. Istilah itu adalah istilah jam sebenarnya. Jam kultural kita ya. Dan orang Sasak itu kan sering nyebut, kapan kita ketemu lemak galeng. Dia sebenarnya nyebut jam itu. Kalau orang modern atau konvensional bilang besok jam 12 ya. Jam 12 itu kan selama 60 menit itu namanya jam 12. Nah, kita menyebut galeng itu dari kira-kira kapan sampai kapan gitu kan. Nah, sama. Nah, dan prinsipnya di astrologi tadi di jam-jam itu diatur. Jam segini jangan keluar rumah atau jangan pergi bertamu pada jam segitu. Ini juga kami cari alasannya kenapa kan. Kami juga coba cari alasannya. Papan berikutnya itu naga disebut ya. Itu arah. Dia bicara kosmologi ruang arah. Jadi tanggal terhadap arah. Dia bicara tanggal segini kalau Anda ada urusan dengan orang lain, maka sebaiknya Anda duduk menghadap mana gitu. Itu diatur di dalam papan itu. Nah, tentu kita butuh penelusuran lagi. Kenapa sampai diatur begitu? Apa alasannya? Ya. Ada perpaduan saya lihat. Ya.
ada Islam yang kuat di situ karena pondasi dasarnya kebudayaan Sasak hari ini yang kita pahami ini sangat erat kaitannya dengan syiar Islam, ya. Erat sekali. Jadi contoh saja yang paling sederhana, kalau kita beracara itu kita sering menyebut waktu sholat kan, misalnya kapan kita ketemu, hingga sasar. Sekarang udah teradopsi dia karena sudah lama sekali, dan kita Islam kultural prinsipnya. Kemudian banyak sekali indikator bahwa Islam sangat kuat menjadi pondasi kebudayaan Sasak. Sistem kepemimpinan kita ini juga salah satunya juga diambil dari situ. Kita punya kepemimpinan tradisi itu namanya pengulu alim. Konsep kepenguluan itu konsep Islam. Kami lebih tertarik menyebutnya dia mini hilafah. Jadi bukan hilafah yang diributkan radikal itu. Hilafah dalam artian masyarakat Sasak itu hidup berbani-bani gitu ya, seperti orang Arab gitu, berkelompok-kelompok. Tapi dia menjadi Sasak tetap secara keseluruhan. Mau dia Bani Sakre lah, Bani apa, atau apapun namanya di zaman dulu, tetap dia adalah Sasak. Apakah dia Bayan, apakah dia Selaparang, nah, tetap menjadi Sasak. Ini kami sebut dia, oh iya, kita ini sebenarnya komunal kita ini lebih dekat kepada apa tata pemerintahan yang diajarkan Rasulullah tentang komunal itu, ya. Bukan kepada kepemimpinan aristokrasi, ya. Cenderungnya malah, ya. Pengulu alim ini kan pemimpin agama sekaligus pemimpinan sosial. Ya ada juga dia yang membawahi kiai-kiai lokal selompok ini, ya. Dan semua kayak Modin apa semua ketip itu juga di bawah wibawa pengulu alim ini. Jadi dia mengatur banyak sekali sistem. Kita bisa membuat satu satu dugaan bahwa dia masuk berbarengan dengan syiar Islam. Setelah selesai pengkajian itu, kami kemudian menyerahkan hasil kajian itu kepada satu lembaga, dan saya juga terlibat di dalamnya. Lembaga ini kemudian mengurusi Lembaga Rawut Nusantara Lombok, sebutnya Rontal. Lembaga ini yang menerbitkan secara rutin kalender ini. Nah, setiap sebelum terbit itu juga dilakukan sidang oleh penyusunnya. Ada sidang isbat lah ya. Ya, sidangnya ini juga menghitung jatuhnya tanggal-tanggal itu, termasuk kejadian-kejadian yang core event di sini. Nyale itu masuk perhitungannya di situ. Tapi kita kan punya metodologi saat penetapan itu. Nah, sama dengan ketika penetapan Hijriyah, Syawal, Ramadan oleh MUI dan ormas-ormas lainnya, mereka juga punya metode. Metode kami itu juga menghasilkan perhitungan tentang puasa dan seterusnya itu. Nah, itu kami padukan antara metode hisab yang ada yang berkembang juga dengan yang berkembang di masyarakat tradisi, ya. Ternyata masyarakat tradisi kita itu kan kebanyakan mereka menyerap pengetahuan itu secara kultural, ya. Tapi mereka tidak cukup paham tentang metode-metode perhitungan penanggalan secara modern, ya. Nah, itu kita adopsi juga untuk membantu kita membuat metode yang lebih ajak gitu, ya. Sehingga kami juga berani, bukan berani ya, kami juga mengeluarkan catatan kapan puasa di dalam kalender itu, kapan lebaran, kapan ini dan seterusnya. Nah, tapi kami tidak pernah menyatakan bahwa ini menjadi referensi untuk semua orang, ya. Kami hanya melakukan perhitungan secara metodologis, hasilnya kami sajikan, silahkan ini menjadi hak masyarakat untuk melakukan apa berdasarkan itu. Ada yang menyatakan, yuk benar, apa yang dikatakan kalender Rawut, sebenarnya puasa harusnya dimulai ini, bukan yang itu. Tapi kami tidak mau masuk ke ranah perdebatan itu, ya. Jadi silahkan, itu hak masyarakat. Begitu juga dengan Nyale. Ini tiap tahun kami selalu jadi bahan omongan, ya. Kalender Rawut itu
nulis nyali tanggal segini, ndak keluar cacingnya. Kami sudah buat rilis 2 tahun yang lalu. Saya tulis di Lombok Pos kalau nggak salah itu, saya bilang tugas robot ini bukan ngitung cacing ya. Gitu. Kami tidak melakukan prediksi kapan cacing keluar. Yang kami lakukan itu, dan ini klarifikasi mudah-mudahan banyak yang nonton ya, bahwa yang dilakukan oleh lembaga robot itu menghitung janjinya Putri Mandalika seperti yang dikisahkan, yaitu dia akan datang tanggal 20 bulan 10 ya. Yang kami patok adalah ucapannya Mandalika, bukan kapan cacing keluar ya. Jadi yang kami catat di situ sebagai bau nyale adalah kami berpatok pada pengucapan tanggal yang disebutkan di dalam kisah Mandalika, bahwa datanglah ke sini berkunjung 20 bulan 10. Nah, menurut perhitungan metodologis kami 20 bulan 10 itu ya ini. Masalah dia cacing nyale keluar enggak itu urusan lain ya. Karena seperti kita bilang, bukan urusan kami menghitung mau banyak, mau sedikit, mau tidak keluar itu bukan tidak bagian dari kerja lembaga robot. Ya, kami juga begini ya, narasi-narasi yang dikembangkan tentang Mandalika juga perlu kita berkomentar. Misalnya Mandalika itu terjun, bunuh diri lah, konsepnya suicide kalau sekarang itu, kemudian berubah jadi cacing. Kalau dari kami lihat ya itu kan kebutuhan pementasan drama, itu dibuat skenario seperti itu ya, supaya kalau nggak tragis kan nggak dramatis, nggak punya apa ya suspense untuk diperdengarkan, jadi sah-sah saja itu. Tapi secara kelembagaan ya kami bilang narasi benarnya juga disajikan, misalnya narasi yang di masyarakat lainnya ya. Masyarakat lain mengatakan tidak bunuh diri. Ada konsep sirna. Ada konsep kalau di dunia spiritual tradisional itu mokso, hilang. Seperti konsep hilangnya Brawijaya 5 kalau di Majapahit itu tiba-tiba menghilang. Ya. Nah, Mandalika itu juga bisa kita persepsikan, bukan bisa ya, tapi masyarakat sebagian mempersepsikan dia hilang. Ya. Kemudian hilangnya itu dikisahkan dia diangkat ke langit kemudian menjadi bintang robot, atau apa ya ceritanya. Nah, bintang robot ini kemudian mengajarkan tentang kapan cacing nyale keluar, jadi bukan badannya Mandalika menjadi cacing. Nah, ini juga narasi yang ada di masyarakat kita juga. Ini juga untuk mengcounter bahwa tanggapan bahwa Mandalika bunuh diri karena Mandalika itu sendiri orangnya solehah ya kalau diprofilkan, karena dia putri dari seorang yang sangat soleh. Dalam kisah-kisah yang berkembang di masyarakat kita dengar orang tuanya sangat taat beribadah, dan bahkan tamunya itu berulang-ulang datang dia sedang sholat terus, bapaknya Mandalika ini, saking dia alim orangnya. Nah, dari keluarga semacam itu mungkin agak sulit kita nemukan ada putrinya mau bunuh diri. Tapi yang kita mau bilang dari perspektif kami yang mempelajari sistem penanggalan ini, kisah Mandalika ini dia adalah materi ajar tentang ilmu iklim bagi masyarakat Sasak. Ya. Karena tidak ada buku, tidak ada internet, tidak ada website, tidak ada masyarakat yang bisa baca tulis. Pada saat itu akhirnya dibuatlah media ajar yang paling strategis pada saat itu adalah mitos, ya. Mitologi. Mitologi ini isinya apa? Ilmu pengetahuan tentang iklim. Nah, dititipkan di situ bahwa ketika nyale keluar itu curah hujan sedang tinggi, dihubungkan dengan pola tanam dan sebagainya. Nah, kami selalu mencoba mencari rasional dari segala hal itu, bahwa itu yang paling rasional, bahwa kisah ini secara sastra dia menjadi daya tarik, daya pikat, secara lokus dia menjadi core event di Lombok Tengah bagian selatan, tapi secara akademik dia adalah media ajar yang paling efektif pada saat itu untuk mengajarkan tentang pola tanam dan curah hujan ke masyarakat pada saat itu. Jadi ilmu iklim, murni tentang ilmu iklim, itu yang kita bisa sampaikan ya tentang Mandalika itu. Cetakan terakhir dari kalender robot di tahun 2020 ya.
Di kalender ini kita bisa melihat bahwa pada umumnya kalender itu ada tanggal-tanggal dan segala macamnya ya. Nah, tapi yang membedakan dia lebih rame, ya. Fiturnya rame sekali. Ada apa saja di sini itu yang tadi saya ceritakan semua itu ada di sini. Ya. Nah, kalender ini sebenarnya lebih pada kita ingin menunjukkan bahwa sistem pengetahuan tradisional masyarakat Sasak itu sebenarnya bisa dikodifikasi dengan metodologi atau penyajian masyarakat kita hari ini. Ini tidak pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Tidak ada kertas yang menggambarkan setiap tahunnya tentang robot itu. Yang ada dia bekerja dengan satu papan yang tadi, yang sama setiap tahunnya dia bekerja dengan hal yang sama, ya, papannya itu. Dan itu sekali dicetak untuk seumur hidup. Saking canggihnya sistem yang dia bangun. Nah, kita masyarakat modern hari ini sudah terputus dengan pengetahuan itu, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengkodifikasikannya ke dalam simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang dipahami oleh masyarakat hari ini. Ini adalah salah satu artefak masyarakat modern, ya, sistem kalender tempel yang di tembok. Nah, kita sebenarnya melakukan pemindahan, ya, dari sistem yang tradisional tadi itu ke sistem yang lebih konvensional yang bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, isinya itu bisa sebagian masyarakat kita sangat telaten dalam membaca ini, kalender ini. Dia setiap ada apa dia baca, kemudian ada yang malah menghubungi saya by telepon gitu, nanya gini. Padahal kami tabirkan sini apa yang dikatakan oleh para pelaku tradisi, ya. Jadi yang punya otoritas untuk menyatakan itu dan merekomendasikan tanggal-tanggal itu bukan kami, karena kami ini penelitinya, mereka. Nah, tapi kami meminjam mereka di dalam sistem kalender ini. Jadi masyarakat sekarang yang dimanapun dia berada, dia tidak perlu jauh-jauh ke menemui kiai, menemui loka untuk nanya itu. Dia cukup punya ini di rumahnya, terus dia bisa baca gitu sendiri, belajar sendiri. Alhamdulillah sangat paham misalnya. Tapi kalau untuk belajar dari artefak aslinya pasti akan kesulitan, karena kita aja lama sekali, dan sampai hari ini saya juga nggak hafal jumlah simbol itu saking banyaknya, ya. Jadi dengan ini kami ingin mengatakan bahwa masyarakat Sasak itu tidak ada bedanya dengan entitas kultural lainnya, ya. Dia memiliki 10 komponen kebudayaan seperti yang disampaikan di undang-undang, ya. Salah satunya pengetahuan. Dia punya pengetahuan tradisional sistemnya. Kalau mau cari teknologi tradisionalnya juga ada. Semua fitur-fitur kebudayaan itu bisa ditemukan. Dengan itu kita bisa mengatakan bahwa kita berdiri sama tingginya dengan kebudayaan lain, ya. Karena belum tentu semua entitas kebudayaan memiliki sistem yang kompleks seperti kita, yang punya sistem penanggalan. Apa belum terungkap atau memang tidak ada, saya juga nggak tahu. Tapi bahwa kita punya itu sesuatu yang bisa kita banggakan dan bisa kita wariskan kepada generasi bangsa.